Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita nemuin versi terbaik dari sesuatu? Bukan cuma yang sekedar bagus ya, tapi yang bener-bener optimal. Nah, itulah inti dari obrolan kita kali ini. Pertanyaannya kedengaran simpel ya, tapi jawabannya itu loh yang ngegerakin dunia, ya kan? Tiap hari kita tuh secara sadar atau nggak sadar, nyari rute tercepat biar nggak kena macet, atau nyari penawaran termurah pas lagi belanja online. Otak kita itu emang mesin optimisasi alami. Nah, kalau kita terjemahin ke bahasa matematika, nyari yang terbaik itu sering banget artinya ya nyari yang terendah. Entah itu biaya terendah, waktu tempuh terendah, atau mungkin tingkat resiko terendah. Konsep inilah yang bakal jadi kompas kita selama penelusuran ini. Oke, sekarang ayo kita mulai petualangannya. Biar kita bisa nemuin titik terendah, kita harus tahu dulu dong landscape yang mau kita jelajahi itu kayak gimana. Disinilah kita ngasih nama dan tujuan yang jelas buat masalah kita. Nah, ini dia nih formula intinya. Kelihatannya serem ya? Tenang, sebenarnya enggak kok. Ini tuh cuma cara formal buat bilang, tolong dong cariin nilai paling rendah dari fungsi fx, tapi pastiin posisi kita, si x, masih ada di dalam area yang diizinkan, yaitu x. Nah, biar lebih kebayang, kita pecah satu-satu ya. Coba bayangin fx itu pemandangan atau medan yang kita lihat, ini yang mau kita cari titik terendahnya. Terus x itu adalah posisi kita saat ini di peta medan itu. Dan X yang besar itu anggap aja pagar yang ngebatasin area taman yang boleh kita jelajahi. Kita nggak boleh keluar dari pagar itu. Dan gambar ini, wah ngejelasin semuanya dengan pas banget. Lihat deh kurvanya, itu landscape kita. Terus area yang di-highlight itu si X. Nah, itu taman bermain kita. Titik terendah dimanapun tuh belum tentu jadi jawaban. Solusi kita si X bintang itu harus jadi titik terendah yang ada di dalam area yang diizinkan itu. Itu kuncinya. Ngomong-ngomong soal taman, pasti ada pagarnya dong ya kan? Nah, ayo kita ngobrolin lebih dalam soal pagar-pagar ini, atau aturan mainnya. Dalam dunia optimisasi, ini kita sebut kendala atau constraints. Jadi gini, setiap aturan yang kita terapin, misalnya soal budget, keterbatasan bahan, atau bahkan hukum fisika, itu tuh kayak kita masang pagar satu persatu yang bikin area pencarian kita makin sempit. Kumpulan semua pagar inilah yang ngebentuk himpunan layak atau feasible set tadi. Poin paling pentingnya ya ini. Kalau solusi yang kamu temuin itu malah loncatin pagar, ya itu bukan solusi namanya. Titik itu harus layak artinya. Dia harus nurut sama semua aturan main yang udah kita buat. Contohnya di dunia nyata banyak banget. Misalnya tebal sayap pesawat nggak mungkin nol kan? Atau investasi nggak boleh lebih dari duit yang ada. Atau kalau kita lagi bikin rute, ya jalurnya harus tetap di jalan raya. Nah, setiap aturan ini ngecilin peta pencarian kita sampai kita dapat area yang paling mungkin buat nemuin solusi. Oke, lanskapnya udah ada, pagarnya juga udah kepasang. Nah, sekarang nih, petualangan yang sebenarnya baru dimulai. Pertanyaannya, kita mulai nyari dari mana? Ini pertanyaan utamanya. Gak mungkin kan kita sisir satu-satu setiap jengkal tanah di lanskap itu? Bisa-bisa nggak selesai-selesai. Kita butuh petunjuk, semacam sinyal yang bilang, coba deh cari di sekitar sini, kayaknya ada sesuatu. Dan petunjuk matematisnya adalah titik kritis. Buat yang ingat pelajaran kalkulus, ini tuh tempat di mana kemiringan lanskapnya, atau nama kerennya turunannya, itu nilainya 0, alias datar. Saya suka banget analogi ini. Coba deh bayangin, pas kamu lagi berdiri di dasar lembah paling bawah, tanahnya pasti kerasa datar kan? Sama juga kayak di puncak gunung. Nah, titik-titik datar inilah kandidat utama kita, tempat di mana solusi terbaik mungkin bersembunyi. Eits, tapi tunggu dulu. Ini dia masalahnya. Sebuah titik datar itu bisa macam-macam artinya. Bisa jadi dasar lembah, bisa jadi puncak bukit, atau malah jebakan. Jadi, nemuin semua titik datar ini baru langkah pertama. Langkah selanjutnya, kita harus tahu cara ngebedainnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru, ngebedain mana harta karun yang kita cari dan mana jebakan yang harus dihindari. Kita bakal coba klasifikasiin jenis-jenis titik terendah atau minima ini. Kita mulai dari hadiah utamanya dulu ya, minimum global. Ini adalah satu-satunya titik terendah di seluruh landscape yang kita jelajahi. Dia juaranya, nggak ada yang bisa ngalahin. Ini dia jackpotnya, tujuan akhir kita. Terus, ada yang namanya minimum lokal kuat. Bayangin ini kayak dasar sebuah lembah. Di lingkungan sekitarnya, dia emang yang paling rendah. Tapi, siapa tahu, di balik gunung sana, ada lembah lain yang jauh lebih dalam. Jadi dia juara lokal, tapi belum tentu juara dunia.
Bedanya emang tipis, tapi penting banget. Minimum lokal kuat itu ibaratnya dasar lembah yang bentuknya V, cuma ada satu titik paling rendah. Kalau minimum lokal lemah, itu kayak dasar lembah yang bentuknya U, dasarnya rata. Jadi ada beberapa titik di dasar itu yang sama bagusnya, nilainya sama persis. Dan yang terakhir, hati-hati sama yang namanya titik belok atau inflection point. Wah, ini penipu kelas kakap. Kelihatannya datar, turunannya nol, tapi sebenarnya dia bukan lembah ataupun puncak. Dia cuma tempat di mana kurva sempat melandai sesaat sebelum lanjut lagi. Ini jebakan buat para pencari solusi. Oke, jadi kita udah ngomongin landscape, pagar, cara nyari, sampai cara ngebedain titik-titik terendah. Terus, kenapa sih semua istilah ini penting banget buat kita tahu? Karena semuanya itu bisa kita rangkum jadi 3 langkah simpel tapi super ampuh ini. 1. Tentukan tujuanmu. Apa yang mau diminimalkan? 2. Buat aturan mainnya. Apa aja batasannya? 3. Cari dan pilih-pilih kandidat solusinya. Ini tuh cara berpikir yang sangat terstruktur buat mecahin masalah serumit apapun. Dan jangan salah, kerangka berpikir ini bukan cuma teori di buku teks loh. Ini tuh fondasi dunia modern kita. Algoritma yang ngatur pengiriman paket, yang ngerancang jembatan, yang ngelola portofolio investasi, sampai yang ngelatih kecerdasan buatan, semuanya pakai bahasa dasar optimisasi ini buat bekerja. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kamu udah nemu dasar sebuah lembah, gimana caranya kamu bisa yakin 100% kalau itu bukan sekedar cekungan kecil di sebuah pegunungan yang jauh lebih besar? Nah, inilah tantangan inti dari optimisasi. Ngebedain mana yang cuma bagus secara lokal dan mana yang terbaik secara global. Dan itulah yang bikin bidang ini seru dan menantang banget.